Ya, shalom semuanya, saudara dimanapun berada, saudaraku yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita sangat bersyukur karena berkat Tuhan selalu melimpah atas diri kita, sehingga pada pagi yang indah ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita menghampiri Tuhan terlebih dahulu. Kita membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu pada pagi yang indah ini kami dari anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar pertolongan-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi yang indah ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Ampuni kami anak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuntun kami di setiap langkah kami. Berkati firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya saudara semua, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan itu dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara semua. Pokok perikop yang pertama, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pokok perikop yang kedua, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Pokok perikop yang ketiga, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pokok perikop selanjutnya, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya ulangi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara semua, sampai di sinilah kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi yang indah ini. Semoga di setiap ayat yang kita baca dan dengarkan dapat kita imani dan kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang mendengarkan firman ini, terimalah berkat dari Tuhan. Mari buka tanganmu dan angkat tanganmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Bahkan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin.